Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesempatan kali ini saya sedikit akan berbagi tentang cara mengisi asesmen nasional khususnya untuk siswa, baik itu jenjang SD ataupun MI yang baru tahun ini akan melaksanakan asesmen nasional, ataupun jenjang MTS, MA ataupun SMK ya seperti apa. Pastikan di aplikasinya semuanya sudah terchecklist hijau ya, sudah terchecklist hijau, terutama untuk spesifikasinya mulai dari internet, resolusi, RAM dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah checklist seperti ini, adik-adik tinggal klik run saja. Tapi biasanya untuk proktor atau pada saat pelaksanaan asesmen, tampilan sudah seperti ini semua ya. Yang tadi itu sudah dicek semua oleh bagian teknisi ataupun oleh proktor. Oke, selanjutnya adik-adik tinggal masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh proktor sekolah masing-masing. Kali ini saya akan memasukkan salah satu siswa simulasi. Jangan lupa passwordnya juga. Jangan lupa kalau misalkan kesulitan titik-titik seperti ini, adik-adik bisa melihat klik bintang yang ini untuk melihat passwordnya. Dan pastikan username dan password yang adik-adik input itu harus benar sesuai yang ada di kartu. Jika benar, maka akan ada konfirmasi data peserta seperti ini. Misalkan ini peserta 05, tanggal lahirnya juga adik-adik jangan lupa isikan secara akurat, secara betul ya. Misalkan 2011 untuk SD ataupun MI. Ini nanti peserta sesuai yang ada di sini. Termasuk token silahkan kalau misalkan tidak tampil seperti ini, adik-adik bisa menghubungi proktor ya, menghubungi proktor. Nanti proktor akan memberikan atau merefresh. Oke. Nah, jika ada kendala di bagian misalkan token tidak keluar, silakan di refresh saja di bagian ini ya oleh proktor, kemudian jangan lupa klik simpan. Oke, kembali lagi ke klien. Nanti adik-adik tinggal refresh saja sampai tokennya keluar. Oke, tokennya sudah keluar. Masukkan token dengan benar sesuai yang ditampilkan di sebelah atas kiri. Setelah itu adik-adik klik submit. Nah, ini konfirmasi tes, waktunya, tanggal pelaksanaannya dan seterusnya. Klik mulai saja oleh adik-adik. Nah, ini soalnya berupa checklist benar atau salah, bisa juga berupa pilihan ganda ataupun isian singkat ya. Untuk soal asesmen terdiri dari literasi dan numerisasi. Adik-adik bisa klik sesuai jawaban yang benar ya. Setelah itu klik soal berikutnya. Atau kalau misalkan adik-adik ragu-ragu, adik-adik bisa klik di bagian sini untuk soal kalau misalkan ragu-ragu sampai terchecklist ininya. Oke, ini pilihan soal berupa pilihan ganda, tapi adik-adik
harus cermat. Ada tag 1, ada tag 2 di sini ya. Ini tag 1, tag 2 ini sambungan dari tag 1. Oke. Setelah itu tinggal next saja. Di bagian sini ada daftar soal ya, ada daftar soal. Misalkan ada 40 atau 50 soal, itu tergantung dari soal yang disuguhkan oleh pusmenjernya. Oke. Yang tadi yang kuning ini yang ragu-ragu, adik-adik bisa klik untuk mengecek. Yang biru ini sedang yang aktif, kalaupun yang hitam ini soal yang sudah dijawab atau yang sudah diisi. Jadi seperti itu kerjakan sampai soal terakhir. Nanti di soal terakhir ada konfirmasi selesai ataupun balik kembali. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar saja. Oke, nah seperti ini. Ini soal, nanti sampai ketemu soal isian. Ada juga nanti adik-adik suruh ngisi ya. Ini soal berupa checklist atau centang. Berupa pilihan ganda. Nah, ini literasinya cukup banyak sekali yang perlu adik-adik baca. Dan tidak perlu adik-adik melihat teman sebelahnya ya, karena masing-masing soal itu berbeda-beda walaupun sama-sama nomor 9 ya. Nah, akan di random, soal itu akan diacak. Nah, ini berupa isian ya, misalkan silakan jawab sesuai pertanyaan. Oke, ini berupa isian. Checklist dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik untuk pelaksanaan asesmen nasional nanti. Oh ya, untuk ini bagian sini untuk huruf ya. Kalau misalkan pertanyaan itu hurufnya terlalu kecil ya, karena layarnya yang terlalu kecil, nah di bagian sini kita nyari sampai ketemu soal. Ini masih tag ya. Ini berupa isian. Isian lagi. Ini fungsinya untuk membesarkan tulisan soal. Nah, ini seperti ini. Untuk mengecilkan juga berarti tinggal klik aja. Nah, ini soalnya agak kecil tampilannya. Oke. Pastikan semua jawaban adik-adik udah terisi semuanya ya. Jangan sampai ada jawaban yang terlewat. Nah, nanti setelah di soal terakhir maka ada menu selesai ya. Nanti ada konfirmasi tes seperti ini, apakah mau selesai tes atau kembali. Kalau misalkan adik-adik klik kembali berarti akan disuguhkan kembali soal-soal yang tadi diisi, atau kalau misalkan selesai berarti akan menutup dan keluar ini ya, menu nama dan password kembali. Oke, itu saja. Pastikan adik-adik tidak terburu-buru ya, jawab secara akurat sesuai dengan soal-soal yang disuguhkan oleh
Puspendik. Nah, ini konfirmasi tes. Kalau setelah selesai tes tadi, klik untuk kembali login. Jadi seperti itu ya, gambaran untuk adik-adik saat melaksanakan asesmen nasional ataupun UBKD ataupun AKM nanti. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Madrasah Hebat Bermartabat. Sekian, assalamualaikum